Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurain dari Prodi Ilmu Pemerintahan NIM E10312010117 dengan mata kuliah Filsafat Ilmu Pemerintahan, ujian tengah semester. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang pengetahuan ilmiah. Penjelasan dan pernyataan ilmiah. Seperti yang kita ketahui bahwa ilmu pengetahuan merupakan bagian dari pengetahuan yang didapat melalui serangkaian penjelajah ilmiah dengan mengikuti metode ilmiah yang menjadi titik dari inti metode ilmiah. Dan berikut penjelasan dan pernyataan tentang ilmiah. Penjelasan ilmiah adalah fakta yang berdasarkan data yang sesuai atau bukti ilmiah. Artinya, sebuah pengetahuan dapat dikatakan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah apabila dapat dijelaskan dan dapat dibuktikan berdasarkan fakta yang bersumber dari data yang ada di lapangan. Berikutnya, terdapat 4 metode yang ada di dalam pernyataan ilmiah. Yang pertama, induktif, yaitu penjelasan suatu gejala berdasarkan fakta untuk menghasilkan premis yang bersifat teoritis. Yang kedua adalah deduktif, yaitu suatu gejala yang menarik secara logis atau kebalikan dari induktif tadi. Deduktif ini dari teori yang ada kemudian dilakukan dengan data yang dilihat secara teoritis. Yang ketiga yaitu fungsional, yang meletakkan sebuah unsur dengan secara keseluruhan yang mempunyai karakteristik tertentu. Analisis dilakukan berdasarkan teori yang ada lalu diletakkan pada objek untuk dilakukan sebuah pengembangan. Yang terakhir adalah genetik. Genetik ialah berdasarkan faktor-faktor yang timbul sebelumnya dalam menjelaskan gejala, yaitu analisis dilakukan melihat faktor-faktor, menghubungkan suatu faktor satu dengan yang lainnya sehingga mendapat kesimpulan menjelaskan sesuatu yang ada. Pernyataan ilmiah. Dari pernyataan ilmiah tadi dapat menghasilkan argumentasi premis. Dalam pernyataan ilmu ilmiah terbagi beberapa konsep. Yang pertama postulat, yaitu yang menjadi titik tolak pencarian, contoh seperti air yang mengalir. Yang kedua asumsi, yang berargumentasi yang memerlukan bukti, yaitu seperti ilmu sosial atau ilmu yang tidak pasti kebenarannya. Teori merupakan hasil kesimpulan asumsi yang dapat menjadi definisi. Selanjutnya, prinsip pernyataan secara umum untuk melakukan sesuatu yang mampu menjelaskan realitas yang hampir mirip dengan teori. Yang terakhir ialah hukum, yang menyatakan hubungan antara dua variabel dalam hubungan sebab akibat yang bersifat aturan yang jelas, yaitu ilmu yang pasti atau ilmu sains. Penjelasan ilmiah itu untuk mencari pernyataan ilmiah. Penjelasan ilmiah berdasarkan data dan fakta yang ada, dan pernyataan ilmiah berdasarkan dari penjelasan ilmiah sebagai bukti keilmiahan dengan sebuah pengetahuan yang dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.